Assalamualaikum, teman-teman. Kita baca cuplikan buku lagi dan kali ini gue pilihin buku yang berkisah tentang catatan kehidupan seorang penulis idola gue, seorang penulis Indonesia yang sangat produktif, namanya Arswendo Atmowiloto, almarhum. Jadi beliau ini dikenal dengan novel-novel bestseller di zaman gue SMP SMA tuh ada Imung, ada Kiki, atau di generasi gue salah satu buku karyanya yang paling banyak menginspirasi adalah buku yang judulnya Mengarang Itu Gampang. Kalau anak-anak sekarang mungkin kenal dengan, Keluarga Cemara, yang harta yang paling berharga adalah kurang lebih begitulah. Itu dulu diangkat dari cerita bersambung di majalah Hai kalau nggak salah, dan kemudian kan dijadikan novel dan kemudian jadi film. Oke, eee, buku yang mau gua bacain ini adalah judulnya Bersyukur Tanpa Libur, Catatan Kehidupan Arswendo Atmowiloto, terbitan Gramedia tahun 2020, yang isinya kumpulan tulisan Mas Wendo dan juga tulisan orang-orang yang kenal dengan beliau. Ini yang sangat gua suka karena buku ini adalah catatan-catatan pribadi beliau. Karena memang beliau sangat suka menulis, apapun itu, mau menulis pakai pulpen, pakai kertas, pakai tisu mungkin, pakai mesin tik, dan mungkin pakai komputer, dan kalau beliau masih hidup sekarang, mungkin juga udah pakai handphone. Nah, gue mau bacain, satu tulisan beliau. Jadi di buku ini ada tulisan, pribadi beliau dan juga ada tulisan orang-orang yang dekat dan kenal dengan beliau, tentang Arswendo Atmowiloto. Nah, gue mau cuplikin, salah satu tulisan beliau. Jadi macam-macam ya tulisannya di situ, ada yang tentang tulisan-tulisan dengan topik-topik yang sederhana, misalnya tentang anjing pertamanya, tentang ibu, tentang mesin tiknya, tentang mobil pertamanya, dan juga perkenalan pertamanya dengan makhluk halus. Kita bacain ya. Ini dari halaman 134. Sedikit aja, nggak banyak-banyak. Judulnya ini, Hantu Sentong. Sebelum usia saya 11 tahun, ada peristiwa yang mendebarkan. Saya pakai ukuran usia karena waktu itu bapak masih hidup dan meninggal di saat saya umur 11 tahun, kelas 5 sekolah dasar. Kejadiannya siang hari dan saya tidak sendirian. Saya bersama kakak dan adik sedang tidur siang. Bapak memang mengharuskan anak-anaknya tidur siang, tanpa kecuali. Kami tiduran di bagian tengah rumah. Bangunan rumah Jawa selalu begitu. Bagian tengah lebar untuk duduk-duduk siang hari, juga untuk tidur di malam hari. Kasur digelar di lantai tanpa ranjang. Ada batas gebyok papan lebar yang menjadi sekat dengan bagian dalam yang disebut sentong. Bagian ini bagi masyarakat Jawa umumnya memang sengaja dikosongkan. Hanya digunakan untuk menyimpan pusaka. Artinya, tidak dipergunakan untuk kegiatan sehari-hari. Pintunya selalu dalam keadaan tertutup. Siang itu, pintunya terbuka tertutup. Kami semua ketakutan. Sempat saya perhatikan memang pintunya terbuka, bergerak-gerak lalu menutup kembali. Kami semua jejaritan, berlarian, seisi rumah jadi ikut kaget. Bisa jadi, itu karena angin. Tapi selama ini pintu itu selalu terkunci. Kalau karena tikus atau binatang lain jelas tidak mungkin. Karena meskipun kosong, sentong selalu dibersihkan siang hari. Atau ada pembantu yang masuk dari pintu lain yang terletak di samping. Mungkin saja. Tapi pembantu tidak akan berani masuk bagian rumah yang satu ini tanpa disuruh dan diawasi. Hantu. Hantu sentong seperti yang selama ini diceritakan. Atau khayalan bersama. Saya tidak tahu pasti. Karena saat itu tidak melihat langsung makhluk itu seperti apa atau baunya bagaimana. Hanya daun pintu yang membuka, menutup. Masalahnya menjadi dramatis. Karena bapak kemudian berkomunikasi dengan hantu sentong, memintanya untuk tidak mengganggu seluruh keluarganya. Bersyukur Tanpa Libur, catatan kehidupan Arswendo Atmowiloto. Gue Rani Hafid, Assalamualaikum.